Berdasarkan hasil observasi saya selama pelaksanaan P3K di semester sebelumnya di SDN Mancoge, saya menemukan beberapa hal menarik terkait perilaku peduli lingkungan siswa. Misalnya, sebagian siswa kelas 5 masih belum benar-benar memahami penyebab dan dampak dari kerusakan lingkungan. Siswa di kelas rendah seringkali masih bingung membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sementara siswa kelas tinggi masih belum sepenuhnya disiplin membuang sampah sesuai jenisnya. Padahal, sekolah sebenarnya sudah menyediakan tempat sampah terpilah. SDN Mancoge sendiri merupakan sekolah adiwiyata yang sebenarnya sudah berupaya menumbuhkan kebiasaan ramah lingkungan, seperti membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah. Namun, pada kenyataannya, kebiasaan ini belum berjalan konsisten. Masih banyak siswa yang membeli makanan di luar sekolah dengan kemasan sekali pakai. Dari situ, saya melihat bahwa ada kesenjangan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku peduli lingkungan siswa di sekolah. Temuan ini juga sejalan dengan pendapat Kurniawan tahun 2025 yang menyebutkan bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis atau kebijakan saja, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran dan karakter peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai ekologi sejak dini. Jadi, dari hasil pengamatan dan kajian teori tersebut, saya menyimpulkan bahwa diperlukan media pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran ekologi secara lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa sekolah dasar. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah rendahnya kesadaran dan perilaku peduli lingkungan pada siswa, saya berencana mengembangkan e-modul ekoliterasi berbasis Project Based Learning. Jadi, ide dasarnya adalah menghadirkan media belajar digital yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak siswa untuk aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan nyata menjaga lingkungan. Menurut Rahmawati dan rekan-rekannya pada tahun 2025, e-modul bukan sekedar bahan ajar digital biasa, tapi bisa dilengkapi dengan fitur kolaboratif seperti forum diskusi atau proyek kelompok. Lalu, dari sisi konsep, saya menggunakan pendekatan ekoliterasi atau kecerdasan ekologi. Menurut Al-Anwari tahun 2014, ekoliterasi merupakan bentuk literasi yang berfokus pada pemahaman hubungan antara manusia dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan hidup. Jadi, siswa tidak hanya belajar tentang lingkungan sebagai teori, tetapi juga memahami bahwa menjaga alam itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, untuk strategi pembelajarannya, saya memilih Project Based Learning atau PJBL. Menurut Wurdinger dan Qureshi, pendekatan ini membuat siswa belajar dengan cara yang lebih bermakna melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Tujuan akhirnya adalah agar siswa mampu memahami bagaimana tindakan manusia memengaruhi kondisi lingkungan, kemudian menunjukkan perilaku peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam, serta mampu menerapkan nilai-nilai tanggung jawab dan gotong royong di sekolah. Dengan kata lain, e-modul ekoliterasi berbasis Project Based Learning ini diharapkan tidak hanya membantu siswa belajar, tetapi juga membentuk karakter peduli lingkungan yang nyata dan berkelanjutan. Landasan epistemologis dalam tugas ini menjelaskan bagaimana e-modul ekoliterasi berbasis Project Based Learning dikembangkan secara ilmiah untuk menjawab permasalahan rendahnya pengetahuan dan karakter peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar. Menurut Sugiono tahun 2019, ilmu pengetahuan harus dikembangkan melalui langkah-langkah yang terencana, objektif dan logis agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam perancangan e-modul ini. Secara operasional, proses pengembangannya diawali dengan mengidentifikasi masalah pembelajaran yang sering muncul di kelas, khususnya rendahnya kepedulian terhadap lingkungan. Setelah itu dilakukan kajian teori tentang ekoliterasi, project based learning, serta nilai-nilai Pancasila yang relevan. Dari sana disusunlah rancangan e-modul yang berisi materi, aktivitas proyek, dan refleksi karakter yang dikaitkan dengan capaian pembelajaran IPAS dan pendidikan Pancasila. E-modul yang saya kembangkan memiliki dua nilai utama, yaitu nilai edukatif dan nilai sosial. Nilai edukatifnya terletak pada bagaimana e-modul ini membantu siswa belajar secara aktif, kontekstual, dan bermakna. Dengan pendekatan project-based learning, siswa tidak hanya menerima materi tentang lingkungan, tetapi juga melakukan proyek nyata seperti memilah sampah, membuat karya daur ulang, ataupun kegiatan-kegiatan kampanye kebersihan sekolah lainnya. Melalui pengalaman ini, siswa belajar bagaimana memahami, merasakan, dan bertindak langsung terhadap isu lingkungan di sekitarnya. Sedangkan nilai sosialnya tampak pada bagaimana modul ini menumbuhkan karakter peduli lingkungan dan tanggung jawab sosial. Seperti yang disampaikan oleh Tila Ar pada tahun 2000, tujuan pendidikan sejati adalah membentuk manusia yang berbudaya, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran terhadap keberlanjutan hidup. Jadi, pembelajaran bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal nilai dan kepedulian moral.
Dalam proses penyusunan modul ajar ini, tentu saja ada hal-hal yang menjadi kelebihan sekaligus kelemahan yang bisa saya refleksikan. Kelebihannya, modul ini sudah disusun secara sistematis dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, kegiatan proyek, serta nilai-nilai dari 8 dimensi profil lulusan yang ingin ditanamkan. E-modul ini juga dirancang agar fleksibel digunakan oleh guru maupun siswa, baik dalam pembelajaran luring maupun pembelajaran daring. Menurut panduan Kemendikbudristek tahun 2022, dalam implementasi kurikulum Merdeka, perangkat ajar yang baik memang harus bersifat kontekstual dan fleksibel serta memberi ruang bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, prinsip inilah yang saya terapkan dalam pengembangan modul ini. Sementara itu, dari sisi kelemahan, modul ini memang belum melalui tahap validasi dan uji coba langsung di lapangan. Jadi, hasilnya masih terbatas pada rancangan teoritis dan belum diuji efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar secara nyata.